Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai metode Sugestopedia. Perkenalkan, saya Rizky Prayoga dan perkenalkan juga anggota kelompok 2. Halo, saya Fani. Halo, saya Rati. Halo, saya Vika. Halo, saya Sania. Halo, aku Uni. Penasaran apa saja yang akan kita bahas? Oke, yang pertama pengertian, yang kedua dasar-dasar falsafah Sugestopedia, yang ketiga tahap pelaksanaan, yang keempat kelebihan dan kelemahan, dan yang terakhir ada implementasi. Oke, langsung saja ke pembahasan. Monggo disimak. Metode Sugestopedia merupakan metode yang diperkenalkan oleh ahli bernama George Lozano. Nah, metode ini memanfaatkan kesantunan dan relaksasi dalam pembelajaran. Metode ini juga dikenal dengan nama metode sugestif akseleratif atau dikenal dengan nama metode Lozano. Selanjutnya yaitu dasar-dasar falsafah Sugestopedia. Nah, kelahiran Sugestopedia ini didasari oleh falsafah yang merupakan landasan pijaknya. Ada 3 landasan, yaitu yang pertama ada asumsi, sarana, dan yang terakhir yaitu prinsip Sugestopedia. Yang pertama yaitu asumsi. Ada 3 asumsi yang mendasari lahirnya Sugestopedia. Yang pertama yaitu belajar itu melibatkan fungsi-fungsi sadar dan bawah sadar manusia. Yang kedua, pelajar mampu belajar lebih cepat dengan menggunakan metode Sugestopedia dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian yang terakhir, proses belajar mengajar dapat terhambat oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor norma-norma masyarakat. Kemudian dalam pengajaran bahasa biasanya tidak ada suasana santai atau harmonis. Yang ketiga ada potensi-potensi dalam diri pelajar yang kurang dimanfaatkan oleh guru. Kemudian yang kedua yaitu sarana. Di sini terdapat 3 sarana. Yang pertama ada sarana psikologis, sarana artistik, dan yang ketiga ada sarana pedagogi. Dan yang terakhir yaitu prinsip Sugestopedia. Nah, dalam Sugestopedia ini ada 3 prinsip. Yang pertama ada prinsip keceriaan dan kemudahan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesatuan kesadaran dan ketidaksadaran. Prinsip terakhir yaitu prinsip interaksi sugestif. Yang pertama ada tahapan persantaian awal. Nah, pada tahap ini merupakan usaha-usaha untuk membangun suasana yang santai dan tenang. Nah, biasanya di sini adalah pelatihan dan penguatan mental dan fisik dari peserta didik. Yang kedua ada tahap tinjauan lisan. Nah, pada kegiatan ini merupakan tinjauan dari materi yang telah diberikan kepada peserta didik. Yang ketiga adalah tahap konser. Nah, pada tahap ini bahan baru yang disajikan sudah berupa dialog-dialog dalam konteksnya. Nah, ciri utama dari pengajaran bahasa untuk metode Sugestopedia ini merupakan penggunaan dialog-dialog dalam penyampaian bahannya. Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode Sugestopedia. Kelebihan yang pertama yaitu memberikan ketenangan dan kesabaran. Kedua, menyenangkan dan menggembirakan. Yang ketiga, mempercepat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu memberikan penekanan pada perkembangan percakapan berbahasa anak. Adapun kelemahan dari metode Sugestopedia. Yang pertama yaitu metode ini hanya dapat digunakan pada kelompok kecil saja. Yang kedua, menjengkelkan dan menggelisahkan bagi orang-orang yang tidak menyukai hidup dan perubahan musik klasik lainnya. Dan yang terakhir, terlalu terbatas untuk pemahaman membaca dan menyimak anak. Yang selanjutnya yaitu implementasi Sugestopedia. Implementasi Sugestopedia ada 4, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, guru dapat mengajak siswa untuk berdoa bersama-sama, lalu mengajak siswa untuk melakukan peregangan agar dapat mengurangi ketegangan fisik dan mental siswa. Lalu yang kedua, ada tahap tinjauan lisan. Pada tahap ini, guru dapat menyajikan atau membacakan materi yang telah diajarkan sebelumnya, dan siswa diminta untuk mendengarkan sambil menikmati alunan musik. Lalu yang ketiga, tahap penyajian bahan baru dan diskusi. Pada tahap ini, guru tidak meminta siswa untuk belajar, namun mengatakan secara berulang-ulang bahwa kita akan menikmati ketenangan dan ketentraman ini. Biarkan dulu musik mengalun selama beberapa menit, dan guru dapat langsung membacakan dialog yang sudah berisi materi yang akan diajarkan. Lalu tahap yang terakhir, tahap yang keempat yaitu aktivasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk bermain peran dan membuat lelucon agar ia tidak merasa tertekan untuk melakukan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita berangkat jauh ya. Boleh kalian memimpin? Duduk siap. Siap.
Berdoa memulai. Berdoa selesai. Kita hari ini akan belajar mengenai gimana sebuah cerita. Nah, sebelum memulai pembelajaran, boleh kita beragamkan terlebih dahulu ya. Boleh tangannya ke depan. Ya, gerakan. Oke, tarik nafas. Relax. Ya, teman-teman ya. Gunakan musik yang ini mainkan. Oke, gunakan tangannya. Ya, tarik nafas. Keluarkan. Tenang. Oke, mari kita sudah belajar mengenai unsur-unsur cerita. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang petualangan 4 sekawan di kampung masyarakat. Kita akan belajar. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang penyanyi. Hari ini akan belajar dengan Di pagi yang cerah, terdapat 4 sekawan, yaitu Ica, Vika, Uni, dan Rizky yang memutuskan untuk menjelajahi pasar tradisional. Mereka tahu bahwa pasar itu bukan hanya tempat belanja, tetapi juga pusat kehidupan masyarakat. Pertama, mereka melangkah ke bagian buah dan sayur. Di sana, mereka belajar mengenali buah dan sayur segar. Pedagang memberikan pelajaran tentang pentingnya makan makanan sehat dan lokal. Kemudian, petualangan mereka berlanjut ke bagian pakaian dan aksesoris. Di sana, para penjual menjelaskan cara membuat kain tradisional dan arti dari pakaian adat. 4 sekawan bahkan mendapatkan pelajaran tentang pentingnya menjaga dan memajukan warisan budaya lokal. Dalam petualangan mereka, tidak hanya pulang dengan barang-barang yang mereka beli, tetapi juga dengan pengetahuan baru. Mereka menyadari bahwa pasar adalah jantung kehidupan kampung, tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain. Amanat cerita ini adalah untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya memahami asal-usul budaya lokal kita. Kita harus menjaga dan memahami warisan budaya di sekitar kita, serta pasar itu bukan hanya tempat belanja, tetapi juga tempat untuk belajar dan tumbuh bersama orang banyak. Nah, itu tadi cerita pas kawan yang sedang berpetualang di kampung tradisional. Ada ceritanya seru. Gimana? Baik, ada apa tuh? Gimana suasananya? Apa itu? Banyak dua. Ada bangga. Ya, betul sekali. Suasana pasar itu pasti ramai. Mau kalian tinggal di sana? Mau. Kita akan belajar sambil berlari. Kita akan belajar hari ini dengan dasar ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.